Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya, Ketua Kompetensi Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, Ibu Pungkas Eri Saptarini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup agribisnis perikanan air payau dan laut, baik itu mengenai materi yang akan diajarkan pada kalian, kemudian program-program kompetensi keahlian agribisnis perikanan, kewirausahaan, sarana prasarana laboratorium, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu ketahui bahwa kenapa SMK Negeri 1 Suboh ini berdiri kompetensi keahlian agribisnis perikanan air, laut, dan payau. Kalian di Situbondo ini potensi daerahnya adalah selain pertanian juga perikanan, di mana perikanan di sini baik itu budidaya maupun teknologi hasil perikanan, kemudian penangkapan, Situbondo sangat berpotensi. Di mana kita ketahui bahwa panjang pantai Kabupaten Situbondo ini kurang lebih 150 km, di mana di sepanjang pantai di Situbondo kita lihat banyak sekali tambak-tambak atau hatchery, pembenihan udang maupun kerapu, sehingga banyak sekali kebutuhan tenaga kerja, di mana tambak-tambak dan balai-balai pembenihan atau hatchery, balai-balai benih sangat membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sehingga potensi daerah yang ada, maka SMK Negeri 1 Suboh mendirikan kompetensi keahlian, salah satunya adalah kompetensi keahlian air payau dan laut. Sedikit saya akan menjelaskan visi misi kompetensi keahlian agribisnis perikanan air payau dan laut, di mana visi dari kompetensi keahlian agribisnis perikanan air dan laut adalah mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, berakhlak mulia, terampil, mandiri, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan yang berorientasi bisnis produksi. Kemudian misi dari kompetensi keahlian agribisnis perikanan atau APAPL, yang pertama, mengembangkan kurikulum yang berakar pada norma dan nilai budidaya yang islami melalui penguatan peran serta komite sekolah, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan masyarakat. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan nasional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal yang relevan dan nilai karakter bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan pembelajaran yang berbasis pelatihan dan kecakapan hidup serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang menerapkan sikap dan budidaya industri serta senantiasa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 5. Mengembangkan dan melaksanakan produksi komoditas unggul lokal secara berkesinambungan untuk kemajuan daerah. Kemudian 6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, dunia usaha, dan industri. Itu tadi beberapa visi dan misi dari kompetensi keahlian agribisnis perikanan. Kemudian akan saya jelaskan mengenai program kompetensi APAPL atau agribisnis perikanan air payau dan laut. Karena potensi daerah kita itu adalah laut, mengingat panjang pantai kita di Situbondo ini kurang lebih 150 km, maka untuk materi yang diajarkan pada jurusan kita itu fokus atau konsentrasi kepada komoditas air laut dan payau, yaitu diantaranya adalah kerapu, udang faname, kakap, dan lain-lain. Baik itu pembenihan, pembesaran, sampai pada ke pengolahan hasil perikanan. Adapun beberapa materi yang nanti akan disampaikan pada kalian adalah yang pertama, teknik pengembangan komoditas air payau dan laut, kemudian teknik pendederan komoditas air payau dan laut, teknik pembesaran komoditas air payau dan laut, penanganan pasca panen, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di SMK itu sekarang ada yang namanya PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Di mana di sini akan mendidik kalian bagaimana untuk kalian bisa memproduksi suatu produk, menghasilkan suatu produk sampai bisa memasarkan. Nah, untuk produk kreatif bisnis perikanan air payau dan laut di sini adalah teknologi hasil perikanan. Jadi kita mengolah ikan yang sudah kita budidaya menjadi suatu produk untuk bisa dijual atau dipasarkan. Contoh, kalian nanti bisa membuat nugget ikan, kemudian bisa membuat kerupuk ikan, bisa membuat bakso ikan, dan sebagainya. Jadi selain kalian mendapatkan ilmu budidaya, baik itu budidaya pembesaran, pembenihan, kemudian pendederan, kalian juga akan mendapatkan teknologi hasil perikanan atau mengolah hasil produksi kalian, hasil budidaya kalian untuk dibuat sebagai produk olahan. Itu adalah sekilas dari materi yang mungkin akan kalian dapatkan ketika kalian duduk di kompetensi keahlian APL. Lain materi yang akan diajarkan di kelas atau di sekolah, kalian ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan atau kalian dapatkan di jurusan kompetensi keahlian agribisnis perikanan. Di antaranya adalah PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini kalian akan belajar bekerja, belajar bersosialisasi dengan dunia kerja dan dunia usaha, di mana mitra kerja kita atau instansi pasangan kita untuk kompetensi keahlian agribisnis perikanan ini sangat banyak, kurang lebih 50 perusahaan, baik itu swasta maupun negeri, dan kalian tidak perlu untuk tidak mendapatkan tempat yang bagus ketika kalian akan melaksanakan praktek kerja industri, karena instansi pasangan yang kita pilih adalah merupakan perusahaan atau instansi atau lembaga yang sudah melalui beberapa survei dari kita dan sangat kompeten untuk digunakan sebagai mitra pasangan. Di antaranya adalah Balai Budidaya Air Payau di Pecaron, kemudian Balai Perikanan Budidaya Air Payau ini adalah milik Direktorat Perikanan Budidaya Air Payau Jakarta, kemudian unit UPTBAPL ini adalah milik Dinas Kelautan Perikanan Jawa Timur, kemudian Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Situbondo. Kebetulan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo ini juga memiliki balai benih untuk pembenihan kerapu dan udang. Kemudian untuk perusahaan atau dudi swasta, kita bekerja sama dengan sebagian besar dudi-dudi yang ada di sepanjang pantai Situbondo. Di antaranya adalah PT Matahari Sakti. Ini itu sangat-sangat sudah tidak asing lagi di dunia perikanan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Perpila. Perpila itu adalah perkumpulan petani ikan laut Situbondo. Ini juga tersebar di sepanjang pantai kita di Situbondo. Kemudian kita juga bekerja sama dengan tambak-tambak pembesaran udang maupun kerapu. Dan saya rasa semua perusahaan atau dudi atau instansi pasangan yang kita jadikan sebagai mitra kerja kita sangat baik dan sangat bagus untuk sebagai tempat magang atau tempat kalian belajar bekerja maupun mendapatkan ilmu
atau mendapatkan skill tentang budidaya, baik itu budidaya mulai budidaya pembesaran, kemudian pembenihan, sampai pada produksi pakan alami maupun produksi pakan buatan. Kemudian selain PKL, kalian juga akan mendapatkan pembelajaran di dunia usaha dan dunia industri, yaitu observasi lapangan atau kunjungan industri. Nah, kunjungan industri yang biasa kita lakukan itu contohnya kita tidak jauh-jauh ke kota-kota besar yang lainnya, karena di Situbondo ini sudah sangat untuk budidaya kerapu dan budidaya faname ini sudah sangat terkenal di mana-mana. Bahkan produksi faname dan kerapu di Situbondo, baik itu pembesarannya maupun benihnya, ini sudah ekspor sehingga untuk kita belajar atau kunjungan industri ke tempat-tempat yang ada di Situbondo ini sudah sangat cukup, sudah sangat bagus, sudah sangat kompeten. Namun tidak menutup kemungkinan juga, walaupun konsentrasi kita di air payau dan laut, kita juga belajar budidaya air tawar. Nah, untuk budidaya air tawar ini merupakan tambahan, jadi pelajaran tambahan kita untuk kalian. Selain itu juga, sebelum kita mengetahui bagaimana budidaya air laut, kita juga harus paham betul bagaimana proses atau budidaya di air tawar, karena air tawar merupakan materi dasar untuk seorang perikanan yang akan nanti berkecimpung atau berinovasi di budidaya ikan air laut atau payau. Nah, untuk di sekolah sendiri ini ada kita punya 3 lab. Yang pertama adalah laboratorium basah. Laboratorium basah ini adalah laboratorium untuk pembenihan ikan. Kemudian yang kedua laboratorium pakan. Laboratorium pakan ini adalah untuk memproduksi pakan. Jadi kalian akan diajarkan di situ memproduksi pakan, mulai dari persiapan bahan dan alat sampai bisa memproduksi pelet, kemudian sampai jual. Nah, kemudian yang ketiga itu laboratorium untuk identifikasi baik itu hama penyakit maupun identifikasi plankton. Jadi di sana kalian akan diajarkan macam-macam plankton atau pakan alami, kemudian macam-macam hama dan penyakit yang sering menyerang ikan. Nah, sehingga di sini kalian tidak hanya belajar bagaimana membesarkan ikan dengan sangat sederhana, tidak. Namun di sini kalian akan belajar banyak sekali ilmu tentang perikanan, baik itu tentang pakan alaminya, tentang produksi pakan alaminya, tentang bagaimana memanage air supaya kamu bisa membudidayakan ikan dengan baik, kemudian bisa memproduksi pakan buatan sendiri, sehingga kalian tidak perlu lagi membeli pakan di luar. Kemudian diajarkan juga tentang bagaimana membuat wadah budidaya secara sederhana. Banyak sekali yang bisa kalian dapatkan untuk materi pembelajaran di agribisnis air payau dan laut. Nah, sehingga di sini skill-skill yang sudah kalian dapatkan nanti itu bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan di luar untuk kalian bisa mandiri. Jadi walaupun kalian masih statusnya masih siswa di sini, tetapi kalian sudah bisa menerapkan skill yang sudah kalian dapatkan di sekolah, di jurusan kompetensi keahlian agribisnis perikanan untuk mendapatkan penghasilan lebih di luar. Contoh, kalian bisa membudidayakan
ikan sendiri, kemudian kalian bisa membuat pakan sendiri secara sederhana di rumah, kemudian kalian juga bisa memproduksi pakan alami untuk dijual ataupun digunakan sendiri. Kalian juga bisa membuat olahan produk dari hasil budidaya kalian. Nah, jadi itu gambaran yang bisa kalian dapatkan di kompetensi keahlian agribisnis perikanan air, payau, dan laut. Nah, agribisnis perikanan air dan laut ini juga punya program SPW. SPW itu SMK Pencetak Wirausaha. Nah, dengan adanya program SPW itu kita dapatkan dari Direktorat Jenderal dari Ditp SMK, kita dapatkan dari Ditp SMK. Kita mencoba dari kemarin kakak-kakak tingkat kamu sudah bisa tergabung di dalam UPJ, namanya UPJ atau Unit Produksi dan Jasa. Nah, kakak-kakak tingkat kamu sudah bisa memproduksi beberapa produk, baik itu produk pembenihan, produk pembesaran, maupun produk pakan dan olahan hasil perikanan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian, ketika kalian sudah duduk di kompetensi keahlian agribisnis perikanan air, payau, dan laut, kalian juga bisa tergabung di dalam unit produksi dan jasa atau kelas kewirausahaan. Nah, kemudian selain itu, APAPL ini juga tidak kalah dengan jurusan yang lainnya. Kita ikut bersaing di luar, baik itu internal maupun eksternal. Kita mengikuti lomba-lomba, kita juga mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba di tingkat wilayah kerja, di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi APAPL itu berdiri sejak tahun 2004-2005. Nah, ini sudah mencoba untuk berkiprah ya, sejak tahun 2008 kita sudah mulai berkiprah di lomba-lomba, kegiatan lomba-lomba, baik itu lomba kompetensi siswa yang diadakan oleh provinsi maupun oleh nasional, kemudian lomba-lomba yang lain, contohnya LKTI dan sebagainya. Kita sudah mencoba skill yang dimiliki oleh siswa-siswa kompetensi keahlian APAPL, dan alhamdulillah sejak tahun 2008 sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini kita sudah kurang lebih mengikuti lomba kompetensi siswa sebanyak 10 kali lomba, dan 10 kali itu kita sudah bisa meraih juara. Kita sudah bisa mengalahkan SMK-SMK lain, SMK-SMK perikanan se-Jawa Timur maupun nasional. Kita sudah bisa meraih juara, baik itu juara provinsi maupun juara nasional. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalian nanti ketika kalian duduk di APAPL, kalian juga bisa ikut di dalamnya. Jadi kalian bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya, bagaimana supaya kalian bisa terpilih menjadi peserta lomba, baik itu LKS maupun lomba-lomba yang lainnya. Nah, dan untuk informasi yang sangat hangat ya, beberapa waktu yang lalu kakak-kakak tingkat kalian untuk kelompok kewirausahaan ini kita mencoba untuk mengikuti lomba Camp Kreatif SMK Indonesia. Itu levelnya adalah level nasional dan dilaksanakan secara online. Alhamdulillah kakak-kakak tingkat kamu meraih juara 3 dan juara ide kreatif terbaik 1. Alhamdulillah. Baru bulan Oktober, kira-kira baru bulan Oktober itu kakak-kakak tingkat kamu mendapatkan predikat siswa yang berprestasi, dan kalian bisa melihat videonya nanti di YouTube. Dan kemudian
untuk lapangan pekerjaan, ya, informasi tentang lapangan pekerjaan APAPL, kalian tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan, karena mitra kerja atau dudi-dudi atau dunia usaha dan dunia industri pasangan kerja kita itu sangat membutuhkan SDM yang handal, yang mempunyai skill yang sangat baik, kemudian kompeten terhadap kompetensi keahliannya, dan terbukti bahwa alumni-alumni kompetensi keahlian APAPL ini sudah kurang lebih 99% ini sudah bekerja. Jadi kalian tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan, dan saya rasa kalian memilih kompetensi keahlian APAPL ini sudah sangat tepat sekali, di mana memang potensi daerah kita ini memang budidaya perikanan. Kemudian selain kalian bisa bekerja, mungkin kalian juga bisa mandiri seperti yang saya jelaskan tadi, karena di perikanan banyak sekali yang bisa kalian pelajari, tidak hanya mengenai budidaya atau pemberian pakan secara memelihara ikan yang sangat sederhana dengan memberi pakan saja sudah bisa menghasilkan ikan, tidak, tetapi di sini akan banyak skill, pengetahuan, inovasi baru tentunya di perikanan, ya, yang bisa kalian dapatkan sehingga bisa kalian manfaatkan dan bisa menghasilkan suatu produk, dan tentunya bisa menghasilkan uang sehingga membuat kalian bisa mandiri. Itu sekilas kegiatan di APAPL, di kompetensi keahlian agribisnis perikanan, air, payau, dan laut. Berikut juga mengenai program-program yang ada di agribisnis perikanan, air, payau, dan laut. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa membuat kalian bangga terhadap jurusan kalian yang akan kalian masuki nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan diaduk sebentar agar sapling dengan rendernya jadi satu.